Terima kasih Anda kembali bersama kami. Dalam studio saya menyapa Pak Khairul Muslim di Mataram, NTB. Selamat malam. Iya, sayang sekali belum terhubung. Kami akan lanjutkan dialog ini. Pak, sebenarnya kalau misalnya upaya makar, kemudian ada informasi seperti yang beredar di masyarakat, apa sebenarnya efeknya buat negara kita? Apakah ini positif atau negatif, Pak Andreas? Ya, kalau informasi-informasi ya sekarang yang misalnya sekarang berkembang ini, tentu dari mana sumbernya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, apa yang disampaikan oleh Pak Panglima di sini, apa yang tadi siang kita lihat, itu sesuatu yang serius tentunya. Justru di sinilah kemudian ya masyarakat kita perlu memperhatikan mana informasi yang benar dan mana informasi yang muncul di media sosial terutama kesimpang siuran, anarkisme kalau saya boleh katakan bahwa ini terjadi anarki di dalam informasi, terutama melalui media sosial yang seringkali kita tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap berbagai macam informasi ini gitu. Nah, oleh karena itu ya perlu ada otoritas negara yang ya meng-clearkan persoalan ini gitu. Nah, apa yang tadi disampaikan itu paling tidak ini untuk meng-clearkan persoalan dan mengarahkan bahwa ada situasi seperti ini gitu. Ada situasi, ada upaya untuk melakukan makar. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak terjebak gitu. Tidak terjebak di dalam tindakan-tindakan yang bisa mengarah membuat mereka yang tidak tahu persoalan, tidak mengerti, ikut terjebak, terbawa arus di dalam upaya tersebut. Sementara orang yang mempunyai kepentingan, yang menjadi otak daripada rencana-rencana ini duduk diam-diam di belakang gitu. Nah, ini yang saya kira apa yang dilakukan tadi itu untuk meng-clearkan persoalan ini gitu. Sekaligus juga mungkin meng-clearkan kira-kira siapa sehingga orang bisa membacanya sehingga tidak mengikuti arahan dari pihak tersebut. Terutama paling tidak peristiwanya itu yang di-clearkan bahwa nanti kalau aktornya di belakangan gitu. Aktornya belakangan. Tapi kalau yang penting peristiwa dan rencana peristiwa ini gitu. Nah, sehingga dengan demikian ini tidak membuat masyarakat terjebak gitu, dan juga paling tidak orang tahu gitu, oh kalau dia melakukan ini pasti akan konsekuensinya apa, dan orang bisa memilih, lu mau ikut makar atau ya mau menjaga keamanan negara ini gitu. Oke. Kalau kita lihat kondisinya saat ini kan sudah cukup panas ya, tensinya tinggi. Apa sebenarnya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau kita tadi lihat nuansanya seperti ada ketegangan, ketegasan gitu. Bagaimana supaya kita bisa menjaga situasi ini supaya tidak semakin panas? Mungkin Pak Abbas bisa komentar. Pertama dari sisi pemerintah dan aparat keamanan, saya kira sudah memainkan peran itu dalam hal menunjukkan kepada publik Indonesia, kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan bahwa ada masalah, ada risiko yang harus diketahui bersama. Dan risiko itu adalah soal keselamatan negara, keselamatan pemerintahan demokratis, dan aparat keamanan pemerintah sudah siap menghadapi itu. Itu pertama, dan biar publik harus tahu secara menyeluruh. Yang kedua, saya kira soal kelompok-kelompok masyarakat juga saya kira harus menjelaskan kepada masyarakatnya, kepada anggotanya, kepada kelompoknya bahwa risiko itu real. Oleh karena itu ya serukan untuk cooling down dan menahan diri untuk tidak menjadi bagian dari para pengambil resiko di 25 November dan 2 Desember itu. Kalau mereka berani mengambil resiko, artinya mereka terus turun ke jalan melakukan seperti yang sudah beredar di berbagai channel informasi misalnya, maka mereka akan langsung berhadapan dengan aparat keamanan dan kepolisian yang sudah siap siaga, karena tidak ada yang tahu bahwa mereka itulah yang betul-betul berada di dalam garis merah atau berada di dalam garis kuning. Mereka datang ke situ sebagai penggembira saja, tidak tahu masalahnya, atau betul-betul para agen pelakunya. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Oleh karena itu, kelompok-kelompok keagamaan, dalam hal ini Muslim, saya kira karena seruan yang terkait isu-isu keagamaan itu, baiknya menyerukan kepada umatnya, kepada masyarakat untuk cooling down semuanya, gitu.
Jangan mengambil resiko itu jika mereka sayang kepada umatnya, sayang kepada Indonesia. Baik, Gitu. kita dengarkan dulu komentar Pak Khairul Muslim di Mataram NTB sudah tersambung bersama kami. Pak Khairul, silakan dengan komentar Anda. Ya, selamat malam Mbak Valerina, Pak Das malam. dan Pak Sirojudin. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Panglima itu merupakan early warning. Early warning itu bisa ke dalam sifatnya untuk lebih antisipatif dan untuk pemahaman bagi masyarakat di luar bahwa ini ada indikasi, ada petunjuk untuk makar. Dan kalau ini dibiarkan itu bahaya. Yang kedua, saya berharap pemerintah betul-betul tegas menangani demonstrasi yang di luar keinginan awal. Keinginan awal kan hanya untuk meminta Ahok tersangka. Sekarang sudah. Kenapa kita mengintervensi kerja kepolisian? Di satu sisi kita minta agar jangan intervensi pihak atau kasusnya Ahok, tapi di pihak lain kita mengintervensi agar polisi menetapkan tersangka. Dalam ilmu hukum yang saya pelajari, penetapan tersangka itu tidak otomatis harus ditahan. Kan ada alasan subjektif dan ada alasan objektif. Oleh sebab itu saya berharap pemerintah, maksud saya para elit politik, kasihanilah bangsa ini. Rakyat ini banyak yang masih susah. Kalaupun tidak bisa membantu pemerintah, jangan recokin negara ini. Baik, terima kasih, karena Pak. kasihan rakyat. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak Khairul, poinnya sudah kami dapatkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa.